Dulu mah gua males, males. Sekarang mah gue yakin nggak males. Cuma bahasanya agak beda dikit. Kita kurang bijak memutuskan pilihan. Apa? Kita bisa berangkat pagi ke kantor, cuma kita memutuskan untuk tidak. Itu aja bukan males. Cuma kitanya yang kurang bijak memilih, memutuskan pilihan tadi. Ya, karena semuanya gue yakin bahkan nggak ada satupun yang nggak bisa. Kalau misalkan berbicara tentang datang pagi itu nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa. Cuma ya kadang-kadang kita mah tadi gue bilang kan gampang kalau kita mau bikin alasan tuh. Sama, gue pun berusaha saat ini kalau misalkan dia berbicara tentang berangkat pagi tadi ya. Gue pun berusaha supaya orang yang kemarin ngomongin gue nggak ngerasa merdeka. Kayak gimana orang kemarin ngomongin gue? Dia ngomongin lu mah belum punya anak. Bisa ngomong kayak tunggu aja kalau lu udah punya anak, pasti ngerasain begadang malamnya. Pasti pasti lu juga tahu deh alasan kenapa gua nggak bisa berangkat pagi. Gua nggak mau orang yang ngomongin itu merasa merdeka, nggak mau. Bahkan di hari pertama sekalipun gue punya janji untuk sosialisasi sama anak admin, gue datang jam 10. Dari pagi belum, dari malam belum tidur. Lahiran setengah 3, ngurusin jaga sampai pagi, keluar-keluar bidan jam 9, nggak tidur. Kalau gue menjadikan alasan, oh iya kan lagi lahiran, lagi repot diundur ya. Bisa nggak? Bisa dong, logika. Kalau sekarang gue berangkat siang lagi, iyalah kan ada anak kecil mau ngurusin pagi-pagi, emaknya kasihan udah malam, malam udah begadang begini segala macam. Banyak yang bisa kita jadiin alasan, ya. Tapi ngapa gue paksain? Dan pun gue kasih pengertian sama yang di rumah. Gue cerita, kemarin ada yang ngomong kayak gini. Gue pengen nggak mau orang itu merdeka. Gue harus nggak mau karena ketika kita menjadikan anak alasan, kita tidak menganggap anak anugerah. Kita menganggap anak kita masalah. Kenapa? Alasan. Coba kalau kita jadiin anugerah gak alasan. Ya kan? Artinya kita terganggu dengan dihadirkannya dia. Kita terganggu, kegiatan keseharian kita terganggu dengan datangnya anak ini. Kenapa? Gara-gara dia gue gak bisa bangun pagi, gak bisa berangkat pagi. Artinya kita tidak mensyukuri dari awal datangnya nih anak. Bukan menambah berkahan dalam rumah tangga kita, malah menambah masalah. Karena apa? Alasan. Jadi alasan. Ya kan? Makanya gue pun berusaha untuk ke arah sana. Gue nggak mau gue ketika ngomong, walaupun kadang-kadangnya ya telat kayak hari apa kemarin lah. Karena ketika balik dari PK 3 bareng Ayu motornya dibawa ke tempat Bang Kiki. Di rumah nggak ada motor. Gue tunggu dari jam 8 kurang 15 belum nongol-nongol. Jam setengah 8 baru bangun, gue bangunin. Itu alasan gue. Kenapa gue sampai di sini jam 8 lewat. Dan pun tadi jam 8 lewat. Cuman gue merasa bersalah sama diri gue. Kenapa gue nggak bisa standby jam 8? Gue sedang berusaha untuk itu. Sekarang gue lagi kerja sama bini gue untuk mengatur waktu tidurnya bocah. Itu yang bisa gue lakukan di rumah. Itu yang sedang gue usahakan di rumah. Kenapa? Biar jangan sampai, namanya kita manusia ya, kadang-kadang kita belajar tentang bahwa tadi kayak contoh gue, jangan jadikan alasan. Kadang-kadang di perjalanannya kita akan jadikan alasan. Gue belajar untuk jangan sampai itu terjadi. Berusaha belajar, alhamdulillah hari ini 2 hari ini tenang, tidurnya lebih banyak. Karena di hari-hari awal sampai 2 hari kemarin tidurnya sedikit. Tidurnya sedikit. Makanya gue kemarin tuh waktu meeting yang di PK 3 gue tanya sama Jai, emang budak kos kieu nya kamu ya. Terus lahiran berapa kos kieu, emang kalau baru lahiran berapa hari kayak gitu anaknya emang rewel banget buat kita nggak bisa tidur segala macam. Katanya. Oh begitu. Gue nanya sharing lah ya kan, nanya bener nggak sih gitu kan.
Karena kalau bahasa nyokap gua mah baru ini katanya yang rewel banget mah katanya gitu kan. Artinya yang biasanya mah bocah sehari 2 hari mah banyakan tidur. Lebih banyak tidurnya daripada kadang-kadang mau disusuin aja dibangunin kan gitu katanya. Makanya gua tanya sama si Jae. Mungkin kalau yang diurus sama nyokap gua bayi lama. Ya kan? Bayi sekarang mah udah modern. Makanya gua tanya sama yang baru-baru katanya si Jae. Ternyata iya benar begitu. Oh, emang begitu. Ya udah, di rumah bagaimana cara kita mengkondisikan, kita atur, kita latihan, kita belajar apapun, banyak yang kita berdua diskusikan. Ada satu contoh, jadi mumpung gue ingat satu contoh nih, orang tua lu, gua bapak emak gitu kan, ada bocah bocah mak minta duit, ke bapak apa ke mak lah, mak minta duit, noh ke bapak lo gitu. Ya gitu ya, mak minta duit mak ada nggak, noh ke bapak lo gitu. 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali begitu terus kan, si anak yang minta duit, mak minta duit ke bapak lo, nah mak minta duit ke bapak lo, emaknya nggak bakal ditanya lagi, yakin nggak? Setiap minta ke emaknya disuruh ke bapaknya, emaknya nggak bakal ditanya lagi, yakin nggak? Ngapain gue minta ke emak langsung ke bapak, itu pasti disuruh ke bapak lagi, mending gue langsung mintanya ke bapak, benar nggak? Sama ya sebaliknya, misalkan mak minta duit, ambil nah dilipetan baju di dompet, mak minta duit, bilang lagi begitu, akhirnya nggak ngomong lagi sama emaknya, nyomot di bawah baju dilipetan dalam dompet. Kenapa? Itu didikan kita kayak gitu. Ya akhirnya ya dia meminta sama kita, kita arahkan ke yang lain, mintanya sama kita arahkan ke yang lain. Ini kemarin sempat ada bahan ketika gua ngobrol-ngobrol sama bini di rumah, ini hal ini muncul pelajaran yang dulu sempat gua dengarkan, yuk kita coba praktek yuk hal ini nanti gitu kan, siapa tahu akan menjadi hal baik ya, karena ya kita dititipkan dan kita lah yang merawat, kita yang melatih, mendidik dan segala macam. Gua sih ngomong kayak gini belum latihan, baru berapa hari. Cuma kemarin gue sempet ngedengar tentang hal itu, dulu udah lama sekali, ketika gue dapat kesempatan, gue coba pengen praktekin itu. Tapi secara logika emang bener itu, ya kan? Dia nggak bakal nanya lagi sama emaknya mau minta duit, nggak bakal nanya lagi, akan langsung ke tempatnya, akan langsung ke bapaknya, kayak gitulah. Sama aja lo misalkan ini, ya izin oke, ya izin oke, izin oke, nggak izin lagi tetap pasti oke kok, udah benar nggak? Iya, itu udah emang begitu statusnya. Bang izin ya, bang izin ya, oke, bang izin ya, oke, bang izin ya, sampai lu nanti nggak izin lagi, udah pasti dia okein lah, benar ya? Udah pasti dia okein karena izin oke, izin oke, udah pasti dia okein. Nah ini hal-hal sederhana, tapi wajib jadi pelajaran. Karena ketika didatangkan sesuatu, bahkan dihadirkan anak, itu anugerah kan. Jangan sampai ketika ini kita anggap anugerah, ini pula yang kita anggap jadi masalah. Masalahnya di mana? Ketika kita menyebut gara-gara dia, gua nggak bisa begini. Gara-gara dia gua nggak bisa produktif. Gara-gara dia gua nggak bisa rajin, gua nggak bisa datang pagi. Gara-gara dia, ini jadinya anak ini masalah. Jujur, berat men. Gue belajar juga. Begadang, tahu gue, nggak usah ngomong lagi, tahu gue bocah mah. Sekarang udah tahu gue. Kalau kemarin-kemarin baru masa gitu kan. Masa begadang, lu aja kali yang nggak bisa ngaturnya. Wah, gue ngerasa ada begadang kan. Begadang kadang-kadang bangun 2 jam sekali, bangun terus pagi sampai pagi. Sampai kata Uti di rumah, ya udah tidur aja, ini mah tenang urusan gua. Itu 2 hari gua tidur jam 1, bahkan saking gua nahan ngantuknya abis maghrib gua tidur. Yang penting hari ini gua bisa datang pagi sampai sore gua di kantor. Abis maghrib tepar tidur langsung, bangun jam 11 malam, bangun jam 11. Kalau kemarin bangun jam setengah 10 malam, tidur abis maghrib. Ketika gua mau gua mempersiapkan diri untuk begadang ngeronda, tidur abis maghrib,
bangun jam 11 biar gue nggak kurang banget tidur dan gue bisa pagi-pagi datang ke kantor. Ketika itu jam 1 udah pada tidur ini bocah nih, ya kan? Jam 2 gue lihat masih tidur, tidur aja lah gue, nggak rewel, ya nggak rewel. Bahkan 2 hari ini kata si yang di rumah dia lebih banyak tidur daripada rewelnya. Luar biasa. Kalau kata kita mah biasa aja hal itu. Bagi gua mah luar biasa. Gua sedang belajar, jangan sampai ini anak jadi masalah. Jangan sampai gara-gara dia gue jadi males orangnya. Jangan sampai gara-gara dia gue jadi nggak bisa berangkat pagi kayak yang sebelum-sebelumnya. Ketika kita punya keinginan untuk berubah mempertahankan apa yang sedang kita lakukan, toh dibuat lempeng di rumahnya. Yang tadi rewel dibuat tenang di rumahnya. Banyak gue pengalaman pelajaran yang gue dapet setelah ikut revolusi mental ini. Bahkan coba sok tanya keluarga, yang paling anteng itu di rumah siapa? Yang punya keluarga. Gua sama bini doang di rumah. Ada duit nggak ada duit, icing ya pokoknya ya. Ada duit nggak ada duit, diem ya pokoknya. Iya. Kalau yang lain mungkin udah sibuk ini, wah lu kalau macam bak big book, lu cari konsumen sana gitu. Gue malah nggak jualan. Demi Allah gue merasa seneng banget. Dan itu pun ketika kemarin gue sering diskusi, sering ngobrol. Niat gue ngobrol nggak pernah niat pengen ngerubah, nggak pernah. Gue cuma sharing. Ketika dapat sesuatu di meeting, dimanapun gue kita ngobrol di luar rumah, hal baik, gue datang ke rumah tadi ada cerita begini, ngobrol. Gue ngobrol nggak ada niat ngajarin, sumpah. Nggak ada niat gue pengen dia berubah, nggak ada sama sekali. Niat gue cuma ngajak sharing dia, ngajak ngobrol dia. Gue ceritain tadi tentang pengalaman gue yang di kantor, tentang tadi dibahas apa tadi meeting, dibahas apa tadi. Pas misalkan gue ngobrol kayak waktu itu ngobrol sama Pak Angga, sama Pak Wawan, gue ajak. Dan bahkan ada kejadian apa sih hari ini yang kira-kira bisa jadi pelajaran. Gue sampaikan, gue ceritakan, gue sharingkan tanpa ada niat sedikit pun untuk biar dia bisa ngerti gue di luar, biar dia bisa berubah, nggak ada sama sekali. Ya, gue nggak minta untuk ya udah gue pengen tidur malam ini, gue nggak mau keganggu sama bocah, nggak ada. Tiba-tiba ya udah yang tidur, yang ini urusan gue. Pernah nggak lo digituin sama bini kan? Ya udah urusan anak nangis segala macam ini urusan gue, udah istirahat tidur besok mau berangkat pagi. Coba pernah nggak lo masih bujang mah belum, yang udah nikah nih udah belum digituin kan? Luar biasa rasa yang gue dapatkan. Emang kayak gitu seadem-adem kayak itu gak pernah protes berantem. Pernah pak? Pernah. Namanya gue juga orangnya LDR-an 6 tahun. Coba, bukan pacaran itu mah. LDR 6 tahun tiba-tiba ketemu merit. Mana ngerti sama pasangan? Belum. Tahu-tahu pas ketemu sama-sama keras. Nauzubillah. Keras. Apalagi kalau gue orangnya kalau udah kesel dikit diem. Mau seharian, 2 hari, 3 hari siapa yang kuat tahan-tahan dia mama gue. Ya, awal-awal mah gitu. Cuma ya kita punya cara. Ya tadi cara gue adalah dengan gue selalu menyampaikan, gue ceritakan apa yang gue dapat tanpa ada niat untuk biar dia ngerti gue atau biar dia berubah gitu. Sama dengan hal seperti ini, gue rasakan banyak perubahan di rumah. Makanya di revolusi mental kayak gini juga ketika gue menyampaikan atau ngomong, gue nggak ada seniat sedikit pun untuk biar kalian berubah. Karena yang berubah mah akan berubah dengan sendirinya. Ya, gue nggak ada niat sedikit pun intinya berubah, karena gue nggak ada niat juga buat ngajarin. Ketika gue menyampaikan, gue sharing cerita pengalaman gue kah, atau yang gue dapat gue dengar kah, atau yang apapun hal yang bisa gue sampaikan. Bahkan sering banget, udah lama gue nggak punya materi di depan. Gue ngomong asal ngomong aja. Karena gue yakin itu cuma sekedar cerita, gue sharing, apapun bentuk dari apa yang gue sampaikan, mudah-mudahan itu pun ada pelajaran, ada ilmunya. Karena dari yang kayak begituan juga gue banyak belajar. Dari cuma ngedengar, apalagi kan kalau misalkan depan Pak Wawan ya boro-boro kalau mau nimpalin, pasang kuping aja biasanya.
Bahkan kalau misalnya mau geser mau pulang aja kayak ketahan. Berat banget ya, itu ingat si Jae dulu tuh. Yuk Bang, ayo pulang, ayo pulang. Udah malam waktu di depan ruko kantor depan ini. Kalau ngumpul, ih nggak enak deh keliling situ. Sering. Cuma ngedengerin begitu. Ternyata oh dulu ketika gua ngedengerin bahasanya itu yang gua tangkap pemahaman gua cuma sebatas ini. Ketika dulu tuh ngumpul lagi hal yang sama disampaikan, terus gua dapat lagi hal yang baru, pemahaman tambahan yang baru. Bahkan kalau kita mau berbicara tentang penerimaan pada saat ini, jauh ke belakang kita sudah belajar. Bahkan dari bahasanya masih damai. Bahkan sebelum damai. Banyak hal. Artinya mulailah dari sekarang belajar yuk, pura-pura dulu aja. Jangan terlalu kalau kemarin bilang ada bahasa kita hidup mah hari ini, esok mah belum tahu, yang kemarin udah lewat. Ya kan? Fokus pada hari ini. Ya kadang-kadang kita itu nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang kita suka kepleset, fokus sama hari ini gimana caranya gue bisa lebih nikmatin hari ini. Kadang-kadang versinya kita yang salah. Makanya perlu kita untuk berpikir ke depan. Perlu untuk merancang yang di depan, sehingga yang kita lakukan hari ini adalah persiapan, bukan menikmati apa yang ada hari ini. Kita sibuk mempersiapkan diri bagaimana untuk menciptakan masa depan. Karena yang kita tahu masa lalu sudah nggak bisa dirubah lagi. Itulah namanya takdir tadi. Untuk masa depan kita, insya Allah kita masih punya kewenangan untuk ikut andil dalam merubah masa depan kita. Ya, jangan lihat kitanya sekarang dalam kondisi udah aman, udah tenang, udah nyaman sekarang. Ya, biarin aja lah ngalir gitu kan. Yang penting kan hari ini udah hari ini aja. Nggak ada niat buat berkembang. Fokus hari ini biar kita bisa maksimal. Apa yang kita lakukan hari ini biar kita maksimal. Bukan untuk terlena di dalam hari ini. Kalau kita cuma lakukan setiap harinya cuma dengan terlena, itulah yang membuat kita nggak pernah berkembang untuk hari-hari besoknya. Yang membuat kita masih di tempat yang sama, walaupun teman-teman kita sudah beranjak semua ke tempat-tempat yang berbeda. Ya, jangan salahkan siapa-siapa kalau saat itu udah tiba. Saat dimana orang-orang sudah di tempat duduk yang lebih tinggi daripada kursinya kita. Kenapa? Karena kursinya kita masih di tempat yang sama. Yang masih ada lakban di belakangnya, yang masih ada patah satu kakinya. Itulah tempatnya kita. Cuma ya tadi niat gue sih pengen pembukaan aja, nggak tahu kenapa panjang. Balik lagi gue nggak ngerti itu mah. Yang penting tahu-tahu ngomong aja seperti ini. Niat gue cuma pembukaan aja tadi. Dan materi gue bukan itu sebenarnya. Nggak tahu. Mungkin Allah lebih tahu lah apa yang pengen kalian dengarkan. Nah, ada apa enggak nanti kita tunggu, nanti ada informasi motivasi tambahan dari beliau. Cuma sebelum itu sambil melangkah ke kursi, nah kayaknya butuh dulu. Gue panjangin dikit lagi. Jadi tadi kalau gue simpulin dari apa yang gue sampaikan tadi, kita belajar tentang apa itu anugerah, apa itu masalah. Jangan sampai ketika kita dipercayakan untuk dititipkan sesuatu yang luar biasa, kita menganggapnya adalah masalah, bukan anugerah. Mungkin di mulut kita bilang anugerah, tapi secara realitanya kita jadikan dia masalah. Ya, baik itu tadi gue contohkan dengan kita kehadiran anak. Boleh diaplikasikan ke tempat-tempat yang lain. Ketika kita disuruh dalam ranah tugas, ranah kerja, dalam apapun bentuknya, jadikan semua yang hadir dalam kehidupan kita ini adalah bukan masalah. Sehingga otak kita bisa berpikir tentang bagaimana gue bisa lebih paham tentang pelajaran ini. Kalau kita anggapnya pelajaran dan kalau kita anggap itu anugerah tadi.